Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala ummatin jadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat dan semua. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah bahwa pada sore ini Allah Ta'ala telah memberikan kita sebuah kenikmatan, keberkahan, bersama nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan afiat dan kesempatan, sehingga pada hari ini Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita dalam kegiatan kajian senja yang diberkati oleh pimpinan cabang Bunda Muhammadiyah Kajangan. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar dan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat dan seoja luas pada kita seluruhnya yang jauh melaksanakan sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sudah lagi akan datang tanggal 13 Ramadan, di mana kita tahu bahwa tanggal Ramadan merupakan hari istimewa bagi umat Islam, yaitu adanya peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran yang diwahyukan dari Allah Ta'ala pada melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, di mana gua itu merupakan tempat berkhalwat bagi Rasulullah SAW untuk menyendiri dari keramaian masyarakat saat itu. Hadirin yang hormati, untuk itu mari kita ungkap senak tentang peristiwa permulaannya peringatan atau turunnya Al-Quran yang jatuh pada tanggal 11 Ramadan, yaitu bahwa kita tahu Al-Quran merupakan kitab suci. Untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran bersifat suci, maka Al-Quran merupakan pedoman sebagai pedoman hidup umat manusia, penjelasan-penjelasan bagi pedoman itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelas atau penjelasan dari itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran turunkan pada tanggal tepatnya hari Jumat tanggal 13 Ramadan 610 Hijriah, di mana beliau saat itu berumur 40 tahun. Secara resmi beliau telah turun Al-Quran, berarti telah menjadi Rasul dan Nabi dan Rasul yang dioleh Allah untuk menyampaikan risalahnya pada kita semua. Kemudian ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Isra Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari sebuah darah. Bacalah Muhammad bahwa Allah Tuhan adalah Maha Pemurah yang mengajarkan manusia melalui peranan pena.
Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Hadirin kaum muslimat yang Allah, dengan turunnya ayat ini berarti Rasulullah SAW, Muhammad SAW tasmi diangkat Nabi dan Rasul Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalahannya pada kita. Tapi peristiwa itu merupakan yang sangat mengguncang hatinya, karena selama ini belum pernah ada sosok yang besar megang badannya sambil menggigil, kemudian disuruh membaca Iqra sampai 3 kali. Yang tadi saya sebutkan yaitu surat Al-Alaq sampai ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian dia lari ke rumah untuk meminta perlindungan dari istrinya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Istrinya beliau Siti Khadijah menyingur bahwa suaminya insya Allah akan diangkat pada Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Untuk meyakinkannya, Siti Khadijah membawa beliau Rasulullah ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang ahli kitab Injil, dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal bahwa Rasulullah insya akan diangkat sebagai nabi dan rasul untuk bagi umat-umat yang terdahulu. Dengan bukti itulah akhirnya dikuatkan dalam surah Al-Quran ayat Ibrahim ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina alla ta'udunna fi millatina. Dan berkata orang kafir pada terus mereka, sungguh atau pasti kami akan mengusir kamu dari bumi kamu, atau kalian akan tetap ikut dan milah kami atau agama kami. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul dan Nabi itu tidak 1-2. Nabi diutus oleh Allah Ta'ala sebanyak 124.000. Di dalamnya 13 Rasul. Jadi semua itu ada bukti, yaitu dalam kitab Suhuf Ibrahim, kemudian Zabur pada Nabi Daud, kemudian Taurat pada Nabi Musa, dan Injil pada Nabi Isa AS. Yang terakhir Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quran itulah merupakan penutup dari kitab yang diturunkan Allah Ta'ala pada para nabi tadi, sehingga semua kita sebagai umatnya harus mengimani bahwa Al-Quran yang paling benar dari kitab yang terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa antu lahum muslimun. Artinya, katakanlah hai orang yang beriman, kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan pada kami dan apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan Nabi Musa, Isa, dan apa yang diberikan para nabi. Dan kami Allah tidak membedakan satu di antara mereka, dan kami kepada Allah berserah diri. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan itu kita sebagai umat Islam telah dibekali kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dalam Al-Quran itulah kita mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan menuju jalan yang baik dan benar yang dari Allah Ta'ala, di mana kita manusia menghantarkan
dihantarkan menuju ke kehidupan yang hakiki, dunia hingga akhirat. Siapa yang kami sampaikan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Juga hadis Nabi dari Abu Umamah, dia mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran. Semuanya Al-Quran akan datang dari kiamat sebagai syafi'an, penolong bagi ashabinya, yaitu bagi orang-orang yang mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya dan menjaganya dengan baik. Hadis lain dari Daruqutni, Rasulullah bersabda, "Aksiru min tilawatil Qur'an fi baitikum. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu fihi khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu 'ala ahli." Yang artinya, perbanyaklah dalam membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Semuanya rumah yang tidak dibaca Al-Quran sedikit dari kebaikan dan banyak keburukan-burukannya, dan disempitkan penghuni atau keluarganya. Hadirin yang bahagia, jadi kita tahu pentingnya Al-Quran sebagai bekal kita hidup dunia di akhirat. Maka kita sadar, maka kita harus ajarkan Al-Quran pada anak-anak kita, pada generasi kita, untuk menadaburnya, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang menjadikan kita prihatin adalah sekarang banyak orang tua yang bangga dengan ilmu yang lainnya seperti matematika, dosen yang lainnya, tapi ilmu Al-Quran jarang kita kumandangkan atau kita umumkan atau kita targetkan pada anak kita. Seperti itu kita alhamdulillah mendidikan Al-Quran tumbuh dan berkembang di mana-mana, terlebih di Pekajangan. Itu ada 3 contohnya. Yang pertama, pendidikan Al-Quran siap di sana Pekajangan. Kemudian pendidikan Al-Quran di Fastabil Khairat jam 20, dan di Ranting Pekajangan 1 yaitu pendidikan Al-Quran Aisyah Pekajangan Barat 1. Di mana lembaga tersebut merupakan wadah untuk mencetak generasi Al-Quran. Karena dengan bulan ini bahwa Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, maka kita harus mentarbiyahkan pada anak kita dengan tarbiyatul aulad fil Islam, tarbiyah aulad fil Al-Quran. Tarbiyah kita tarbiyahkan atau kita ajarkan anak kita dengan tarbiyah Islam dan tarbiyah Al-Quran, sehingga apa yang menjadikan kita merasa senang yaitu adalah saat Siti Aisyah ditanya oleh sahabatnya bagaimana Rasulullah SAW, dia menjawab, Muhammad Rasulullah beliau adalah Al-Quran Karim, sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan Al-Quran jalan. Dengan demikian, kita sebagai orang tua, khususnya orang tua, punya tugas penting untuk membekali pendidikan anak kita sebagai supaya menjadi akhlakul karimah, sebagai investasi kita hidup dunia dengan akhirat. Karena kita tahu bahwa anak berpotensi dua mata pisau. Sisi pertama, kalau anak itu soleh, akan memberikan kesehatan bagi diri anak itu, orang tua, orang lain, bahkan mantan kita akan menuju ke surga ke orang tuanya. Baliknya, kalau orang tua itu durhaka, maka orang anak itu menjadi kemurkaan, dimurkai Allah Ta'ala, dimurkai orang tua, orang lain, bahkan mengatakan kita, orang tua kita menuju ke jurang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu merupakan bekal atau bebahan di mana anak sebagai panutan, sebagai anak sebagai investasi kita,
sehingga bagian dari itu orang tua akan mendapatkan apakah surga atau ke neraka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikian sedikit tausiah senja dan ada manfaatnya dengan tema peringatan nuzulul Quran dan manfaatnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita akan selalu megang Al-Quran, akan cara sunnahnya dan selamat dunia akhirat. Terima kasih karena bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.